Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah para santri kelas 11 IPA dan bahasa. Semoga antum semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta ridhonya. Amin. Tapi para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pertemuan yang pertama. Dan pertemuan pertama ini untuk materi mungkin silabus online-nya ataupun PJJ ini ada beberapa materi yang diloncat ya. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan tatap muka insyaallah Ustadz kita selesaikan materi yang tertinggal, mudah-mudahan ada waktunya. Insyaallah ya, kita hari ini langsung ke materi selanjutnya atau beberapa materi yang mungkin bulan pertama tahun 2021-2022 ajaran itu ya, semester ganjil. Ini ada 4 pertemuan yang insyaallah kita akan pelajari, yaitu pembahasan kita adalah mutlak muqayyad ya. Insyaallah mutlak dan muqayyad. Nah, ini pertemuan kedua ini bukan ta'rif mutlak afwan ya, ta'rif muqayyad afwan ya. Jadi pertemuan yang pertama ta'rif mutlak, pertemuan kedua ta'rif muqayyad. Afwan, situ salah. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga hukmul amal bil mutlak. Kemudian pertemuan yang keempat misalu makan al hukmu fihi ma wahidan, dan satu lagi ada walaysa kana al hukmu fihi ma wahida. Nah, ini adalah bahan ajar yang insyaallah kita akan kaji pertemuan pertama sampai keempat di bulan pertama. Nah, ini adalah kitab matan yang insyaallah sebagai pegangan antum ya untuk dibaca dan dimurojaah. Baik, kita masuk ke pertemuan pertama di hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 atau bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah ya 1442 Hijriah. Baik, sebelum kita masuk ke materi dari matan tersebut, ini ada bagan sebagai gambaran secara umum ya, supaya kita lebih dapat memahami ya. Nah, di sini kita lihat al-mutlaq ya. Langsung disebutkan oleh mu'allif rahimallahu taala. Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-mutlaqu huwa alladhi yadullu ala haqiqatin syamilatin li jami'i afradil jinsi min ghairi ay yukhassa wahidun minha. Disebutkan oleh mu'allif rahimallahu taala bahwa mutlak ya, ta'rif mutlak adalah lafaz yang menunjukkan kepada hakikat ya, kepada yang sebenarnya, mencakup bagi semua individu, semua jenis individu tanpa dikhususkan salah satu pun darinya. Jadi mutlak ini adalah lafaz yang menunjukkan kepada arti sebenarnya yang mencakup bagi semua jenis anggota, semua jenis individu tanpa dikhususkan salah seorang pun, salah satu pun. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Fatahriru raqabatin, maka merdekakanlah budak, min qabli ayyatamassa, sebelum mereka berdua
ya menjimainya sebelum mereka berdua saling bersentuhan. Raqabatun itu bentuk nakiratun fi siyaqil isbat. Bentuk nakirah dalam konteks penetapan, dalam konteks pengisbatan. Fatakunu min alfadil itlaq, maka kalimat raqabah ini termasuk kepada lafaz mutlak. Kenapa? Li'anna nakirata fi siyaqin nafi umumun. Karena ada nakirah dalam bentuk atau konteks lain, bukan dalam konteks isbat, maka itu bukan menunjukkan kepada lafaz mutlak, tapi menunjukkan kepada lafaz umum. Yaitu apa? Isim nakirah fi siyaqin nafi. Yaitu isim nakirah dalam konteks penafian, ya, dalam konteks peniadaan. Adapun di sini kalimat dalam ayat tersebut, yaitu kalimat raqabah, huna raqabah, ya, tusaddiqu biwahidin, yaitu apa? Membenarkan, jadi menetapkan salah satunya. Falau ataqta raqabatan wahidah sirta mumtasilan lil amri ala sabilil badal. Maka kalau Anda memerdekakan satu budak di antara sekian banyak budak yang ada, maka Anda sudah termasuk kepada orang yang melaksanakan perintah ini, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tersebut atau kalimat raqabah tersebut itu ya dengan apa? Dengan pengambilan cara al-badal, dengan cara pengambilan al-badal, ya. Ya, badal di sini adalah apa? Pengganti. Jadi dari sekian orang yang dijadikan apa? Untuk dimerdekakan atau budak, maka sebagai badal dari salah satunya itu mewakilkan yang lainnya. Ya, nah di sini apa? Kalimat raqabah ini kalimat yang sedari awalnya itu adalah kalimat yang hakikoh, ya, kalimat yang sebenarnya, kalimat yang sebenarnya, dan ini mencakup bagi semua jenis, ya, semua jenis budak, gitu ya, tanpa dikhususkan salah seorang pun. Namun di sini karena bentuk nakirohnya itu adalah bentuk nakiroh fi siyaqil isbat, maka konteks penetapannya itu kita pilih salah satunya, dan itu termasuk kepada salah satu contoh al-badal. Jadi sebagai pengganti. Jadi kalau misalkan ada orang yang mendihar istrinya, lalu kemudian dia harus memerdekakan semua budak, maka tentunya ini akan menjadi apa? Beban yang sangat berat kalau seandainya ketika dia harus memerdekakan semuanya tanpa pengecualian, maka tentunya ini akan memberatkan. Maka ketika kita mengetahui hukum tentang mutlak, ya ini diantara salah satunya, yaitu untuk mengamalkan ayat yang terkandung dalam surat Al-Mujadalah ayat ketiga. Jadi makna merdekakanlah budak, kata Allah, bila mana ada suami yang mendihar istrinya, ya maka sebelum dia menyentuh istrinya, maka dia harus harus memerdekakan budak dulu. Nah, kalau semua budak itu harus dimerdekakan, maka akan berat. Maka di sini para ulama memberikan kaidah, yaitu yang kita sebutkan dari usul fiqh, yaitu kata mutlak. Dan mutlak di sini ada dalam konteks, ya, konteks apa? Konteks isbat, penetapan. Dan penetapan di sini kita pilih cuma salah satunya. Berarti kalau cuma salah satu saja dari sekian banyak budak, maka itu yang dinamakan dengan ala sabilil badal. Nah, di sini sampai pembahasannya bisa dipahami, ya, insyaallah. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini kita fokus kepada bagan dulu, ya, dan nanti kita akan bahas ke matanya, ya, lebih fokus. Nah, kemudian yang selanjutnya mahukmul mutlak. Apa itu hukum mutlak? Al-aslu fil mutlaqi annahu yajuz ay ya'mala bi hukmihi fi ayyi fardin min afradihi illa idza warada dalilun yadullu ala at-taqyidi. Nah, bagaimana hukum mutlak? Nah, sebenarnya ini hukum mutlak nanti dibahasnya, tapi nggak apa-apa, ya, supaya lebih lebih matang lagi ketika nanti kita lebih jelas lagi. Ini secara global aja. Jadi katanya asal di dalam mutlak ini adalah boleh, yaitu apa? Mengamalkan hukumnya bagi setiap
individu, setiap orang manapun, ya, siapapun, ya, boleh untuk mengamalkan hukumnya. Kecuali kalau ada dalil lain yang datang, ya, mentakidnya. Jadi apa? Mengikatnya. Tidak boleh siapapun, gitu kan? Tidak boleh manapun. Ya, tidak boleh hukum seperti apapun, gitu ya. Tapi harus sesuai dengan takyid, harus sesuai dengan apa? Dalil takyid, dalil yang mengikat dari dalil mutlak tersebut. Nanti kita akan jelaskan. Ya, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi secara hukum asal dulu, ya, kita tahu hukumnya. Hukum dari mutlak tersebut adalah boleh, ya, secara hukum asalnya boleh kita amalkan bagi siapapun, ya, bagaimanapun kondisinya, keadaan apapun, ya, kecuali kalau ada dalil lain yang mentakidnya, jadi yang merubah dari hukum asal tersebut. Nah, berarti tidak boleh lagi kita mengamalkan, ya, hukum asal tersebut, tapi kita mengamalkan hukum yang ada dalil yang mengikatnya, atau kita istilahkan para ulama usul dengan kata takyid, ada yang mentakidnya. Nah, kemudian yang selanjutnya al-farqu bainal mutlaqi wal 'am. Ya, supaya lebih jelas, karena sebelum pembahasan ini ada pembahasan al-'am wal khas, ya. Lafadz atau dalil umum dan dalil khusus. Sekarang apa perbedaan antara mutlak dan al-'am? Ya, kita sebutkan di sini al-'am, ya, di sini al-farqul awal, perbedaan yang pertama min jihatis shighah. Jadi ada 3 perbedaan di sini. Dari sisi bentuknya. Kemudian al-farqu tsani, perbedaan yang kedua min jihatil ma'na, dari sisi maknanya. Dan yang ketiga al-farqu tsalis at-taqyid wa takhsis. Ya, istilah taqyid, pentakidan, dan istilah pentakhsisan. Nah, kita lihat yang pertama. Al-farqul awal min jihatis sighati min jihatis sighati. Ya, perbedaan yang pertama dari sisi sighah, dari sisi bentuk. As-siyaghu al-khams as-sabiqah. Ya, lafaz umum ini memiliki bentuk-bentuknya ada 5. Ya, sighahnya itu ada 5. Yang mungkin, ya, nanti, ya, kita, ya, jelaskan, ya. Mudah-mudahan ada waktunya ketika tatap muka. Di antaranya bahwa minha an-nakirah fi siyaqin nafi. Ya, isim nakirah dalam bentuk nafi. Contohnya seperti apa? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah ini adalah lafaz umum, ya. Apa ada pada kalimat mana? Ilaha. Kenapa? Karena dia, ya, diawali dengan huruf nafi. La ilaha. Ilaha itu adalah bentuk apa? Bentuk nakirah. Tapi dia diawali dengan nafi. La itu akan tidak. Tidak ada ilah manapun. Nah, berarti tidak ada ilah manapun. Ya, tidak ada ilah manapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Sementara kalau mutlak ini hanya satu aja, nakirah fi siyaqil isbat, tidak ada bentuk lainnya. Sementara kalau lafaz umum, ya, sighahnya ada 5 kurang lebih, dan bahkan mungkin dalam kitab Syekh Utsaimin ada 7, ya. Kemudian al-farqu tsani, perbedaan yang kedua, min jihatil ma'na, dari sisi makna. Dari sisi makna di sini lafaz umum apa? Yashmulu jami'ul afradi ala sabilil istighraq. Kalau lafaz umum ini adalah lafaz yang mencakup semua individu dengan bentuk pengumuman, dengan bentuk keseluruhan, penyeluruhan. Sedangkan kalau mutlak yashmulu jami'al afrad ala sabilil badal. Nah, sedangkan kalau mutlak mencakup semua afrad, oke, ya, secara umum, ya, semua masuk. Cuma kita tetapkan salah satunya, dan itu kita artikan atau kita istilahkan adalah al-badal, ya, pengganti, ya, penggantian. Nah, itu yang dibedakan antara lafaz umum ala sabilil istighraq, sedangkan kalau al-mutlaq ala sabilil badal. Contohnya tadi, ya, yang raqabah itu. Kemudian min jihati al-farqu tsalis, dari perbedaan yang ketiga, yaitu apa? At-taqyid wa takhsis, pentakidan dan pengkhususan. Kalau lafaz umum apa? Yaridu alaihi taqyid wa taqyidu fi sifat. Kalau lafaz umum bila mana datang padanya lafaz taqyid, maka datangnya itu pada sifatnya saja. Jadi secara sifat.
ya secara karakter saja, secara sifat saja. Sedangkan kalau mutlak yaridu alai taksis, bisa juga datang dalam bentuk taksis, boleh, bisa. Sedangkan taksis di sini yaridu alal afrad. Sedangkan taksis di sini datang dalam bentuk individu. Dalam bentuk individunya, bukan dalam bentuk sifatnya. Jadi datangnya takyid kalau pada lafaz umum dia pada sifatnya. Sedangkan kalau mutlak ya datangnya taksis itu dalam bentuk apa? Afrad, individu. Seperti dalam firman Allah Ta'ala mutlak qala fatahriru raqabatin. Nah, ini ada individunya, bukan sifatnya. Ya, bukan ditentukan sifatnya, tapi individunya, mau sifatnya seperti apa, dia budaknya keriting, wajah rambutnya, wajahnya hitam, hidungnya mancung misalkan ya, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, maka itu adalah yang berkaitan dengan lafaz mutlak, taksis fil afrod atau taksis alal afrod. Jadi pengkhususan dalam individu. Nah, ini adalah apa? Bagian pembukaan dari pembahasan pertama tentang mutlak. Adapun yang muqayyad ini insyaallah pada pembahasan berikutnya. Nah, kita lihat di sini ya ikhwah para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat coba ta'rif mutlak tuh kan ya. Disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala, ta'rif mutlak itu apa? Lughatan diddul muqayyad. Ya, kebalikan dari muqayyad. Sedangkan secara istilah apa? Ma dalla 'alal haqiqati bila qaidin. Kaqoulihi ta'ala fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Sedangkan mutlak secara istilah adalah madallah, lafaz yang menunjukkan kepada hakikatnya bila qaid, tanpa ada qaid, tanpa ada pengikat, tanpa ada takyid, seperti dalam firman Allah Ta'ala fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka merdekakanlah seorang budak. Maka kita katakan di sini seorang, bukan seluruh budak, tapi kita katakan seorang karena seorang ini adalah sebagai bentuk badal dari sekian banyak budak ya, min qabli ayatamassa. Fa kharaja biqaulina, maka mengeluarkan perkataan kami madalla 'alal haqiqati, lafaz yang menunjukkan kepada hakikatnya, kepada yang sebenarnya, yaitu apa? Al-am, lawannya yaitu al-am. Kenapa? Karena al-am menunjukkan kepada ala syumul ya, menunjukkan kepada keseluruhan. Kenapa? Li'annahu yadullu 'alal umum la 'alal mutlaqil haqiqah faqat. Nah, karena lafaz umum itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada al-umum, la 'alal mutlaq, bukan kepada mutlak, ya secara hakikat saja. Kemudian yang kedua, wa kharaja biqaulina bila qaid, dan mengeluarkan perkataan bila qaid, tanpa qaid berarti al-muqayyad, berarti ada yang mengikatnya. Nah, di sini jelas ya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbedaan tadi sudah kita jelaskan lafaz mutlak dan lafaz al-am. Ya sudah kita jelaskan ya pembahasan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini jelas ya definisi mutlak dari apa yang tadi dibaca atau dibahas pada pembahasan bagan ya. Adapun dalam matan di sini ringkas ya. Dan mudah-mudahan antum semua diberikan kemudahan dalam memahaminya. Jadi jelas ya. Contoh dari lafaz mutlak ada pada surat Al-Mujadalah ayat ketiga. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Nah, kemudian tadi kita sebutkan bahwasanya lafaz mutlak ini adalah lafaz yang menunjukkan kepada hakikat. Ya, tentang hakikat sesuatu saja tanpa ada qaid, tanpa ada ikatan. Ya, kita katakan insanun, insan ya insan, dia mutlak insan, manusia, tidak ada qaid yang lain, tidak ada yang mengeluarkan dari mana insan. Hayawan, hewan, dinar ya, uang dinar, uang dirham gitu ya. Kemudian baitun, darun dan yang semisalnya. Maka dari kata-kata yang tadi yang disebutkan insanun, hayawanun ya, dirhamun, dinarun, baitun, dar ya, itu kita katakan mutlak. Kenapa? Li'annahu yadullu 'alal haqiqah bila qaid. Karena kata-kata itu termasuk kepada kata-kata hakikat, kata-kata yang sebenarnya tanpa merubah makna ya, tanpa merubah maksud ya, tanpa ada yang memalingkan dari makna tersebut ya. Atau kita katakan bila qaid, tanpa ada yang mengeluarkan dari kata-kata tersebut. Ya, jelas di sini ya kalimat tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya kalimat atau contoh fatahriru raqabati min qabli ayyatamassa. Jelas ya?
Raqabah sudah tadi ana jelaskan ya. Raqabah di sini adalah min babil mutlaq wa laysa min babil am. Kenapa? Karena tidak ada keharusan kita memerdekakan semua budak, tetapi yang harus kita merdekakan hanya satu budak. Jadi yang kita katakan min ala sabilil afrad, bukan ala sabilil istiqraq ya. Ala sabilil afrad, hanya satu individu saja, bukan dilihat dari sifatnya ya. Kalau sifat nanti bisa jadi lebih luas lagi. Kemudian yang selanjutnya fakharaja biqaulina, yang tadi madalla alal haqiqah, yaitu al-am ya. Karena al-am ini menunjukkan kepada lafaz umum, bukan menunjukkan kepada haqiqah. Ya, seperti kita mungkin ya kita katakan contohnya ar-rijalu azka minan nisa, bahwa laki-laki itu lebih pintar dari wanita. Ini kira-kira apa? Ini termasuk kepada haqiqah, kepada mutlak, atau kepada umum, kepada lafaz umum? Apa memang benar semua laki-laki pintar dari wanita? Ya, maka kalimat ar-rijalu azka minan nisa, maka ini adalah haqiqah. Kenapa? Karena yujadu minar rijal min dunil mar'a bi katsir, wa yujadu minan nisa man hiya zakiyah wa takunu adka min katsir minar rijal. Maka sebenarnya ada wanita yang lebih pintar dari laki-laki, ya kan? Tidak semua laki-laki lebih pintar dari wanita. Ya, maka di sini jelas ya, bukan termasuk kepada lafaz umum ya, laki-laki lebih pintar dari wanita. Maka al huna laisat lil umum ya. Namun di sini alif lam pada kalimat ar-rijal itu adalah libayanil haqiqah atau libayanil jins, menunjukkan kepada menjelaskan kepada hakikat, untuk menjelaskan kepada hakikatnya atau kepada jenisnya. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang luas ya, ilmu yang bisa dipahami dan ilmu yang bisa kita amalkan. Barakallahu fikum, ala husni istimaikum wa jazakumullah wa naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan waqafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.